Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Yonati, yang artinya Maidaf atau merpatiku. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung pasal kedua ayat yang ke-14. Sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung pasal kedua ayat yang ke-14. Saudara sudah ketemu semua? Mari kita membaca ayat ini bersama-sama saudara. Dengan suara yang bisa kita dengar dengan telinga kita sendiri, supaya apa yang kita baca ini juga akan menjadi iman di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Oh merpatiku di celah-celah gunung batu, di persembunyian di tempat yang curam. Perlihatkanlah dirimu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu merdu dan penampilanmu elok atau sangat cantik. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara ingat dalam ibadah Sabat beberapa waktu yang lalu, kita sudah bersama-sama diberitahu bahwa Bapak Yahweh itu punya panggilan sayang untuk kita saudara. Dan sekarang ini perlu kita ketahui bahwa ketika atau andai kata kita itu bisa mendengar Bapak Yahweh memanggil nama kita. Bapak Yahweh itu tidak hanya memanggil kita dengan nama kita, saudara. Bapak Yahweh itu juga tidak hanya memanggil kita dengan kekasihku. Tidak, saudara. Tapi Bapak Yahweh memanggil saudara dan saya itu dengan satu panggilan. Yang saya sebut itu adalah panggilan sayangnya Bapak Yahweh kepada kita. Dan panggilan sayangnya Bapak Yahweh kepada kita itu disebut dengan Yonati, yang artinya Maidaf atau merpatiku. Nah, sekarang kita sudah ngerti saudara, bahwa Bapak Yahweh, andai kata kita bisa mendengar secara audible, Tuhan itu memanggil kita. Sebetulnya Bapak Yahweh itu sekarang tidak hanya memanggil kita dengan nama kita. Tetapi dia punya satu panggilan sayang khusus seperti yang saudara lihat di depan ini, yaitu Yonati. Nah akan tetapi saudara, setelah sekarang ini kita ngerti panggilan sayang ini, pernahkah kita itu merenung kenapa Bapak Yahweh memanggil kita dengan Yonati atau merpatiku? Sekali lagi, Yonati itu dari kata Yonah yang artinya merpati. Imbuhan I di belakang ini artinya aku. Atau kalau di dalam kata Yonati itu berarti merpatiku. Nah tetapi setelah sekarang ini kita ngerti panggilan sayang ini, kita pernah merenung enggak saudara? Kenapa Bapak Yahweh itu memanggil kita dengan Yonati atau merpatiku? Dan pernahkah kita berpikir, kenapa Bapak Yahweh itu tidak memilih burung lain sebagai panggilan sayang untuk memanggil saudara dan saya? Pernah enggak setelah saudara ngerti, oh ternyata Bapak Yahweh itu punya panggilan sayang untuk aku. Dan panggilan sayangnya adalah Yonati, yang artinya apa? Merpatiku. Nah sampai di situ saudara, pernahkah saudara merenung, kenapa ya Bapak Yahweh itu tidak memilih burung lain sebagai panggilan sayang untuk memanggil saudara dan saya? Karena kalau kita mengacu ke kitab Sir Hasirim atau ke kitab Kidung Agung pasal kedua ayat yang ke-14 tadi, di mana sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita itu disuruh tampil dan memperdengarkan suara kita. Yang artinya kita itu disuruh menyampaikan atau memberitakan
kebenaran. Atau artinya juga kita itu disuruh ngomong kebenaran. Bukankah kalau kita itu dipanggil kutilangku atau muraiku, itu akan lebih tepat, saudara? Betul enggak kira-kira? Tapi kenapa Bapak Yahweh itu menyebut kita dengan merpatiku? Tapi kalau kita renungkan dengan pikiran manusia kita, bukankah akan lebih tepat kalau kita mengacu ke kitab Sir Hasirim 2 ayat 14 tadi, di mana kita itu disuruh memperlihatkan atau menampilkan wajah kita yang elok dan memperdengarkan suara kita, yang artinya kita itu disuruh tampil memberitakan kebenaran. Nah, kalau kita itu disuruh tampil memberitakan kebenaran, bukankah kalau kita itu dipanggil kutilangku atau muraiku, menurut saya, bukankah ini jauh lebih tepat, saudara? Karena apa? Karena secara burung kutilang dan burung murai itu burung yang suaranya keras. Dan dua burung ini, kalau sudah bersuara, itu suaranya sangat nyaring, saudara. Nah, kalau kita itu disuruh tampil dan memberitakan kebenaran dengan dua contoh penggambaran dua burung ini, bukankah dua burung ini saya rasa lebih cocok sebagai penggambarannya ketimbang kita digambarkan sebagai seekor merpati? Kan kalau kita disuruh ngomong kebenaran, kalau kita renungkan, saudara, merpati, ya kalau kita lihat merpati yang kita lihat, kalau di rumah kita ada burung merpati, saudara sering dengar enggak suaranya merpati, saya tanya? Halo? Kita sering dengar enggak suaranya merpati, saudara? Tidak, jarang banget merpati itu bersuara. Ya, tapi kalau tilang sama murai, dikuapiuk, dilempar sesuatu, kalau burung itu sudah burung jadi, burung kelas, dilempar sandal, dilempar baskom, dilempar ember, burung itu bukan semakin takut, tapi justru burung itu akan semakin apa? Gacor. Ya, kalau orang yang ngerti burung ngerti istilah gacor. Dia semakin dilempar, semakin digoyak-goyak gitu, suaranya akan semakin keras. Nah, kalau kita itu disuruh tampil dan memberitakan kebenaran, saya rasa bukannya dua burung ini lebih cocok, saudara. Karena kalau dua burung ini simbol burung yang suaranya keras dan lantang, bukankah ketika kita itu memberitakan kebenaran, suara kita itu juga harus keras? Sedangkan merpati, saya tanya tadi, merpati itu saudara sering dengar suaranya atau tidak? Jarang sekali, ya. Nah, sekarang setelah kita ngerti ini, saudara, mungkin kita di sini berpikir, iya ya, kenapa yang dipakai Bapak Yahweh itu justru merpati, bukan burung kutilang atau burung murai. Tapi kenapa yang dipakai itu justru burung merpati, saudara? Nah, di sini, saudara, yang pasti kalau Bapak Yahweh pakai merpati, itu artinya Bapak Yahweh itu mau kita itu seperti merpati itu sendiri. Ini yang mesti kita ngerti pertama-tama. Kalau Bapak Yahweh pakai merpati, itu artinya Bapak Yahweh itu mau kita itu seperti merpati itu sendiri. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, saudara, memang ada apa dengan merpati? Kok sampai-sampai Bapak Yahweh itu pakai merpati untuk menggambarkan kita? Dan sampai-sampai burung merpati itu dicomot atau dipilih sebagai panggilan kesayangan untuk kita. Nah, di sini, saudara, saya coba mencari tahu tentang merpati. Dan ketika saya mencari tahu, saya sebetulnya menemukan banyak hal tentang merpati. Tapi malam ini saya hanya akan mengambil beberapa hal tentang merpati yang saya anggap ada kaitannya dengan iman dan kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Yahweh menyebut kita merpati karena merpati itu setia, saudara.
burung merpati itu seringkali menjadi simbol dari monogami dan kesetiaan. Bahkan kalau saudara melihat dalam acara-acara perkawinan, seringkali merpati itu dijadikan apa? Hiasannya. Baik itu dijadikan sebagai hiasan dekorasi atau merpati sungguhan yang dihadirkan dalam acara perkawinan untuk nantinya diapakan biasanya? Dilepaskan, diterbangkan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan. Burung merpati itu seringkali menjadi simbol dari monogami, bukan poligami. Tidak ada orang poligami, kalungnya merpati itu tidak ada. Karena merpati itu simbol dari monogami. Hanya setia kepada satu pasangannya. Dan merpati itu juga simbol dari kesetiaan. Maka kalau kita melihat di dalam acara perkawinan, seringkali merpati itu dijadikan sebagai hiasan. Nah, merpati dijadikan simbol kesetiaan, ini karena merpati itu hanya memiliki satu pasangan hidup. Dan biasanya rata-rata mereka itu akan hidup bersama-sama sampai mati. Ya, jadi merpati dijadikan simbol kesetiaan ini karena merpati itu rata-rata hanya memiliki satu pasangan hidup. Kalau pasangan hidupnya yang pertama itu belum mati, dia tidak akan pernah ganti-ganti pasangan hidup yang lain. Ini akan berbanding terbalik dengan ayam, saudara. Ayam itu tidak peduli mau babon atau jagone sopo, pokok begitu lewat itu ditubruk, iso tubruk-tubruk, saudara. Maka kalau kita manusia itu modelnya gampang selingkuh, gampang nubruk babon atau jagonya orang lain, seringkali muncul ungkapan yang dikatakan apa? Lihat itu, nafsunya kayak siapa? Binatang. Karena apa? Binatang itu hanya hidup dan mengenal satu level jiwa roh yang disebut dengan naluri. Di dalam binatang itu tidak ada perasaan yang mengerem atau mengekang naluri itu. Maka begitu nalurinya itu keluar dan dia lihat ada babon, ada jago, tidak peduli itu babon bar ditumpai sopo, jago bar numpai sopo, tubruk, saudara. Karena nalurinya binatang seperti itu. Maka ketika manusia sudah punya pasangan dan dia masih ngelirik-ngelirik, suka dan kepingin kumpul dengan babon atau jagonya orang lain, maka muncullah ungkapan yang dikatakan, lihat itu, nafsunya liar seperti seekor binatang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada simbol poligami yang memakai burung merpati. Jadi merpati sekali lagi dijadikan simbol kesetiaan ini karena dia hanya memiliki satu pasangan hidup. Dan rata-rata mereka itu akan hidup bersama-sama sampai mati. Kalau istilahnya belum cerai mati, ya lakinya atau perempuannya tidak akan berhubungan dengan merpati yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kalau Bapak Yahweh memanggil kita dengan panggilan sayang merpatiku, ini jelas artinya Bapak Yahweh itu mau kita itu cuman setia kepada Bapa Yahweh dan Yesua sampai mati. Amin. Karena apa? Karena Yesua sendiri dengan kita itu juga sama seperti merpati itu sendiri, saudara. Yesua itu satu-satunya pribadi yang sangat setia kepada kita sampai kepada kematiannya. Tidak ada satu orang pun, bahkan sahabat kita, yang saya yakin ketika kita mati, sahabat kita yang paling dekat, yang ngerti isi jantung hati kita, sampai yang paling dasar istilahnya, sahabat kita itu seperti Tuhan. Segala sesuatu kita terbuka kepada orang itu atau sahabat itu. Tapi saya yakin ketika kita mati,
sahabat kita tidak akan pernah mau menemani kita di dalam kubur. Betul saudara? Tidak ada yang mau. Tapi Yesua, dia tidak hanya menemani kita. Tapi dia ngapain saudara Yesua? Dia gantikan posisi kita. Sudah, kamu di sini saja. Biar aku yang masuk ke alam kubur ini untuk menyelamatkan jiwamu. Dan saya sudah pernah memberitahu, Yesua masuk ke alam kematian, alam kebinasaan itu karena apa? Karena dia melihat ada sosok-sosok pribadi yang harus dia selamatkan. Dan pribadi-pribadi yang harus dia selamatkan itu tidak lain, beberapa di antaranya adalah saudara dan saya yang ada di tempat ini. Jadi kalau Bapak Yahweh itu sampai memanggil kita dengan sebutan Yonati atau merpatiku, ini artinya Bapak Yahweh itu mau saudara, kita itu cuman setia dengan Bapak Yahweh dan Yesua. Sudah, kita ndak usah ngelirik-ngelirik kekasih kita yang lama, yang namanya Yesus Kristus lagi. Karena kita sudah punya kekasih yang baru, yaitu Bapak Yahweh. Dan kita mesti setia dengan Bapak Yahweh dan Yesua itu sampai kesudahan segala sesuatunya. Karena sekali lagi Yesua sendiri itu juga sama seperti merpati itu sendiri saudara. Dan kalau saudara ingat, ketika Yesua selesai dibaptis, dia muncul dari air. Waktu itu ada satu burung yang hinggap di kepala Yesua. Burung apa itu? Tidak lain juga Yonah atau merpati. Ini sebetulnya satu nubuatan bahwa orang yang kepalanya dihinggapi oleh merpati saat dia keluar dari air saat dibaptis, orang itu adalah orang yang paling setia, sama seperti merpati yang hinggap di atas kepalanya. Dia adalah pribadi orang yang paling setia. Sesungguh-sungguhnya orang inilah, dia adalah cerminan atau contoh orang yang paling setia di muka bumi ini, yang akan setia kepada umat manusia sampai dengan kematiannya. Maka kalau kita sudah ngerti, yang setia sama kita itu Yesua, bukan Yesus Kristus, saudara dan saya itu juga harus setia kepada Bapak Yahweh dan Yesua sampai akhir segala sesuatunya. Jadi ini yang pertama saudara, kenapa Bapak Yahweh itu memanggil kita dengan panggilan sayang, Yonati atau merpatiku. Kemudian yang kedua, Bapak Yahweh memanggil kita dengan Yonati atau merpatiku. Itu karena merpati suaranya lembut saudara. Bahkan tadi di depan saya katakan apa? Kalau kita perhatikan burung merpati, bisa saya katakan merpati itu hampir-hampir tidak ada suaranya. Ya kalau saudara punya merpati, saya ini dulu punya merpati waktu saya SD saudara. Saya senang pelihara burung merpati, saya buat mainan, saya buat keplean ya, kalau dulu kan namanya keplean, diadu saudara. Kalau kita perhatikan baik-baik burung merpati, bisa saya katakan merpati itu hampir-hampir tidak ada suaranya. Merpati baru keluar suaranya biasanya kalau apa? Ada yang ngerti? Merpati baru keluar suaranya itu biasanya kalau apa? Ada yang ngerti tidak kira-kira? Yang pertama, merpati baru keluar suaranya itu biasanya kalau mau kawin. Begitu dia mendekati pasangannya, biasanya merpatinya akan apa? Bekur-bekur, ya toh? Wukur, ya toh, sambil nunduk-nunduk begitu. Dia dekati pasangannya, terus pasangannya salah tingkah, ya toh, kalau kita lihat kan salah tingkah, megot sana megot sini. Begitu dia mendekati pasangannya mau kawin, merpati itu biasanya baru keluar suaranya. Sama kalau ada merpati jantan lain mendekati pasangannya, baru saat itu merpati itu akan keluar suaranya saudara. Yang pertama pas apa tadi? Mau kawin. Ya toh, begitu dia mendekati pasangannya,
dia akan bekur-bekur bertalu-talu, disebut itu bekur bertalu-talu, bersaut-sautan gitu loh, sering bekar-bekur gitu untuk menarik perhatian merpati betinanya. Di situ merpati baru keluar suaranya, sama kalau ada merpati jantan lain mendekati pasangan merpati itu, dia baru akan bersuara. Jadi selain untuk daya tarik untuk merpati betinanya, merpati yang keluar suaranya yang kedua itu untuk ngapain? Ngusir merpati jantan lainnya. Dengan kata lain, kalau dibahasakan, iki bojoku, wah wani-wani ya. Jadi kamu tidak usah deket-deket ya. Iki pacarku ki, wes kowe golek maneh sing liyane. Jadi kira-kira seperti itu, saudara. Nah, kalau kita digambarkan seperti merpati, maka ini artinya kalau kita memberitakan kebenaran atau kita menyampaikan kebenaran, itu artinya kita itu tidak boleh agresif, saudara. Tidak boleh ngotot, karena merpati itu sendiri suaranya apa ini? Lembut. Merpati yang suaranya lembut itu artinya ketika kita memberitakan atau menyampaikan kebenaran, kita tidak boleh agresif. Tidak boleh ngotot, kebenaran yang kita sampaikan itu harus diterima oleh orang itu. Tidak boleh, karena sejatinya merpati suaranya lembut. Semangat boleh, tapi jangan sekali-kali kita memaksakan kebenaran itu. Perkara orang itu mau terima apa yang kita sampaikan, perkara orang mau terima kebenaran yang kita sampaikan atau tidak, itu bukan urusan kita. Pokok kita pegang satu saja apa kata kitab suci. Paulus yang menanam, Apolos menyiram, tetapi yang menumbuhkan adalah Elohim itu sendiri. Jadi tugas saudara dan saya itu hanya nanam bibit kebenaran di dalam seseorang. Caranya bagaimana? Kita ketemu dengan siapapun, kita beritakan kebenaran. Tapi setelah itu saudara tidak perlu paksa-paksa orang itu, pokok kamu harus menerima. Apalagi sampai saya perhatikan di Facebook, ada orang yang ribut sendiri, geger sendiri karena nama Yahweh. Yang tujuan awalnya itu memberitakan, mempermuliakan nama Yahweh, justru jadi apa ini? Mempermalukan nama Yahweh. Sindir-sindiran di Facebook, sindir-sindiran di status, terus yang disindir ngerti, akhirnya ribut di Facebook, dan itu dilihat semua orang di seluruh dunia ini. Kalau dia punya teman di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Australia, di New York, di New Zealand, di Abu Dhabi, ya semua orang akan tahu. Coba lihat itu. Ternyata pengagung Yahweh itu jobless ya, tidak punya kerjaan. Makanya coba kamu lihat itu, pengagung Yahweh gaweane mau apa kuwi? Gegeran ning Facebook, ribut di Facebook, sindir-sindiran di Facebook. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya sempat mendapatkan satu instruksi atau mandat untuk menegur seseorang yang suka ribut, bertengkar di Facebook saudara. Awalnya orang ini dengan orang yang diajak bertengkar itu hubungannya baik, kelihatan mesra. Ya, bahkan kalau menurut saya bahasakan terlalu lebay, karena orang ini laki-laki saudara. Dia berteman dengan seseorang di satu negara kelihatan mesra, tapi begitu kena masalah bubar, yang saya sebut cerai, langsung ribut. Cuman yang disayangkan apa? Begitu ribut, masalahnya itu diunggah, dinaikkan ke Facebook. Dan saya perhatikan, hampir setiap hari itu terus diangkat, dinaikkan ke Facebook. Sampai saya sendiri yang sama-sama dalam naungan yang sama itu malu saudara. Nah di situ orangnya saya telepon, terus saya tegur, saya ingatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semangat boleh, tapi jangan sekali-kali kita itu memaksakan kebenaran yang kita sampaikan. Kita beritakan saja, kita sampaikan saja. Perkara orang itu mau terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Coba kita
baca dulu di dalam satu kitab, yaitu kitab Romiim pasal ke-11 ayat yang ke-25. Kitab Roma pasal ke-11 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Perhatikan kalimat ini, bahwa kekerasan jantung dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Sekali lagi saya baca, sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan jantung dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Kira-kira apa kaitannya ayat ini dengan firman yang kita dengar malam ini yang berbicara tentang Yonati atau merpatiku? Nah, di sini saudara, saya pernah memberitahu bahwa pada awalnya keselamatan itu eksklusif miliknya bangsa Israel. Atau keselamatan awalnya itu eksklusif miliknya orang-orang Yahudi. Ini yang mesti kita ngerti dulu. Keselamatan dari Bapa Yahweh itu sebetulnya pada mulanya atau awalnya itu eksklusif miliknya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Tapi setelah Yesus mati dan sejak orang-orang Yahudi banyak yang mengeraskan jantungnya menolak Yesus, maka sejak saat itu keselamatan itu tidak lagi eksklusif menjadi miliknya orang-orang Yahudi. Ya, jadi yang pertama saya ulangi lagi, keselamatan, hak keselamatan orang, dengan kata lain saya sedang memberitahu begini, sebetulnya awalnya dari seluruh orang yang ada di muka bumi ini, saudara, seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, nanti begitu akhirnya Yesua itu datang, sebetulnya awalnya yang akan diselamatkan itu cuman orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Cuman pada waktu itu banyak orang Yahudi yang sayangnya mengeraskan jantungnya menolak Yesua. Dan setelah Yesua mati dan sejak orang-orang Yahudi banyak yang mengeraskan jantungnya menolak Yesua, maka sejak saat itu keselamatan itu tidak lagi eksklusif miliknya orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, tapi sejak saat itu keselamatan itu juga terbagi untuk orang-orang Goyim. Maka di dalam kitab Romiim 11 ayat 25 tadi dikatakan apa? Sebab kekerasan jantung bangsa ini atau bangsa Israel akan terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Nah, ini artinya saudara, keselamatan sekarang ini sedang dibagikan gratis oleh Bapak Yahweh. Ini yang mesti kita ngerti saudara. Awalnya keselamatan itu eksklusif untuk orang-orang Yahudi, tapi sekarang keselamatan itu sudah terbagi. Maka di dalam kitab Romiim dikatakan sebab kekerasan jantung bangsa Israel akan terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Di mana sekarang ini keselamatan untuk orang Goyim itu bisa saya katakan sedang diobral sama Bapak Yahweh, dibagikan gratis. Kamu mau keselamatan, terimalah Bapak Yahweh dan Yesua. Dengan kata lain Bapak Yahweh sedang ngomong apa? Kamu mau selamat, ini tiket keselamatannya. Dan di tiket keselamatan itu tulisannya Yod He Waw He dan Yod Sin Waw Ayin, yaitu Yahweh dan Yesua. Ini artinya kamu mau selamat, terimalah Yahweh dan Yesua, kamu pasti selamat. Oh sorry, aku sudah punya juru selamat sendiri, namanya Yesus Kristus. Namanya siapa lagi dari semua iman percaya? Sorry, aku tidak mau terima Yahweh dan Yesua. Ya sudah, tidak apa-apa, bawa sini tiket keselamatan itu, akan aku kasihkan kepada orang yang mau dengan tiket keselamatan ini. Sekarang sedang diobral saudara.
tiket keselamatan itu dibagikan gratis kepada siapapun yang mau menerima tiket keselamatan ini. Sampai kuota keselamatannya orang goyim itu jumlahnya dipenuhi atau sudah genap, maka saat itu pintu keselamatan untuk orang goyim akan ditutup, dan di waktu yang bersamaan Bapak Yahweh akan membuka satu pintu keselamatan khusus yang terakhir untuk mencari 144.000 orang-orang Israel yang akan diselamatkan, yang nantinya akan duduk bersama-sama dengan Yesua di pemerintahannya Yesua. Dan 144.000 orang Israel atau orang Yahudi yang akan dipilih dari 12 suku Israel ini hanya orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang menerima Bapak Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan orang Yahudi yang menolak Yesua? Apakah mereka akan masuk dalam barisan 144.000 orang itu? Tidak akan pernah. Karena apa? Kitab Gilead 14 ayat pertama jelas. Dan aku Yohanan melihat ada 144.000 orang berdiri bersama-sama dengan Yesua. 144.000 orangnya berdiri bersama siapa itu? Yesua. Kalau bisa berdiri bersama Yesua berarti menerima Yesua enggak mereka? Menerima. Jadi syaratnya orang Yahudi, ya, Anda yang adalah orang Yahudi yang mendengar firman ini, selama saudara tidak menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tidak akan pernah engkau diselamatkan. Maka digenapilah firman yang dikatakan, tetapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sekarang yang dipanggil banyak. Mereka yang dipanggil juga menyembah Bapak Yahweh. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang mengganti nama Yahweh dengan Hashem dan Adonai. Itu akan masuk hanya dalam bilangan orang-orang yang dipanggil. Tapi ternyata yang mengganti nama Yahweh dengan Hashem dan Adonai, itu artinya orang itu menolak Yahweh dan Yesua. Orang itu tidak akan masuk dalam barisan 144.000 orang Yahudi atau Israel yang diselamatkan. Mumpung sekarang ini pintu keselamatannya, sekarang yang masih dibuka lebar-lebar, itu untuk orang goyim, saudara-saudara sekalian. Maka seringkali saya heran, ada orang-orang, bahkan itu institusi gereja, yang sudah menyembah Bapak Yahweh. Dan informasi ini terus masuk ke saya, saudara. Ini satu gereja, bukan gereja yang kecil. Ini gereja yang besar, di satu kota yang tidak perlu saya sebut kotanya. Tetapi gereja itu sudah mengerti, mengenal, dan dia sudah panggil Bapak Yahweh. Tapi sayang, saya perhatikan, saya sebut gereja ini justru mengalami kemunduran. Karena sekarang saya mendengar di gereja itu, nama Yahweh tidak lagi sering disebut dengan alasan kita itu sedang menginjil, memberita kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang kita injili saja itu tidak memanggil nama Yahweh. Nah, kita ini kan sedang nginjili orang-orang Yahudi yang rata-rata menolak Yesua. Misi kita supaya orang Yahudi menerima Yesua. Nah, kita kita ikuti dulu cara mereka. Mereka kan rata-rata manggilnya Bapak Yahweh dengan Hashem dan Adonai. Nah, kita ikuti dulu supaya kita bisa menjangkau mereka. Kita bawa mereka kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Ini sangat ironis sekali, saudara. Ya, ini bikin saya heran. Sebetulnya sudah benar. Dan sebetulnya juga kita itu tidak perlu susah payah nginjili orang-orang Yahudi. Karena secara otomatis
Orang-orang Yahudi itu akan difilter sama filternya Bapak Yahweh. Siapa-siapa orang-orang Yahudi yang berhak menerima keselamatan itu, tandanya sebetulnya gampang. Tandanya itu cuma satu. Dia akan dengan sukacita menerima Yesua yang adalah anaknya tukang batu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Itu filternya. Saya sudah pernah memberitahu dulu di dalam satu materi yang berbicara tentang waktu penampian. Di sini kita diberitahu bahwa nama Yesua itu juga satu di antara alat pengiriannya atau alat penampiannya. Nama Yesua itu salah satu atau satu di antara alat penampiannya. Karena satu di antara huruf Ibrani yang menyusun nama Yesua, Yod-Sin Wa-Ayin, entah di huruf Yod-Sin atau Wa-Ayin saya lupa. Tapi satu di antara arti huruf Ibrani yang menyusun nama Yesua ini, satu di antara hurufnya itu punya arti apa? Apa ya, saya lupa ya. Jadi menusuk dan melempar kalau bahasa Indonesianya. Artinya itu kalau di Indonesia kan menusuk dan melempar. Kata menusuk dan melempar itu persis dengan aktivitas orang yang menampi. Ketika orang menampi gandum, maka tumpuan gandum itu akan ditusuk lalu dilempar ke udara begini. Pada saat angin itu sedang bertiup kencang-kencangnya. Gandum itu akan ditusuk, tumpuan gandum itu akan ditusuk setelah gandum itu dipanen, dikumpulkan ke satu tempat sampai tumpuk undung begitu, terus gandum itu akan ditusuk, dilempar ke atas begini, dibiarkan tertiup angin. Lah nanti yang bukan biji gandum itu akan terbang bersama si angin penampinya ini, saudara. Jadi nama Yesua itu sebetulnya mesin penampinya. Maka sebetulnya saya katakan kita itu tidak perlu pusing-pusing nginjili orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sudah punya filter sendiri dari Bapak Yahweh. Atau Bapak Yahweh itu sudah punya saringan sendiri khusus untuk orang-orang Yahudi. Satu di antaranya saringannya ini, nama Yesua. Kalau mereka bisa menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka pasti selamat. Tapi mereka menolak Yesua, mereka tidak akan pernah diselamatkan sampai kapanpun. Jadi kita mesti ngerti, saudara, bahwa keselamatan itu sekarang sedang dibagikan free, gratis. Silakan yang mau tiket keselamatan ini, Bapak Yahweh ngomong, aku berikan gratis untuk kami, untuk kamu. Tapi bukan berarti, saudara, kalau keselamatan itu gratis, lantas keselamatan itu jadi barang murahan. Oh tidak. Keselamatan memang sekarang sedang dibagikan gratis. Tapi sekalipun keselamatan itu dibagikan gratis, itu bukan berarti keselamatan itu barang murahan. Keselamatan dibagikan gratis ke semua bangsa. Asal saudara tahu, sebetulnya itu berangkat dari apa? Itu berangkat dari saking jengkelnya Bapak Yahweh dengan orang-orang Yahudi yang menolak keselamatan di dalam Yesua. Jadi kita mesti ngerti, kalau kita mengacu ke kitab Romeim 11 ayat 25 tadi, kita mesti ngerti latar belakang ayat ini ditulis yang dikatakan kekerasan jantung bangsa Israel akan terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain atau goyim yang akan diselamatkan tiba atau memenuhi kuotanya. Itu sebetulnya berangkat dari perasaan saking jengkelnya Bapak Yahweh dengan orang-orang Yahudi yang menolak keselamatan di dalam Yesua. Jadi bukan karena tidak laku atau bukan karena keselamatan itu barang murah terus diobral. Bukan seperti itu, saudara. Tapi karena Israelnya menolak keselamatan atau menolak Yesua, maka keselamatan itu dibagikan kepada bangsa-bangsa lain atau yang disebut goyim
yang mau menerima keselamatan itu. Dan inilah yang seringkali disebut dengan menerima Bapa Yahweh dan Yesua itu sebuah anugerah. Kita bisa memanggil nama Yahweh dan Yesua itu juga anugerah, saudara. Karena kalau pada waktu itu orang-orang Yahudi itu semuanya tidak mengeraskan jantungnya. Coba saudara renungkan, mau jadi apa kita? Kita akan termasuk orang goyim, bangsa-bangsa yang tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Ya. Kalau waktu itu Yesua tidak mati, Yesua tidak mengadakan satu prosesi penebusan jiwa. Dia tidak mati, dia tidak tangisi di Taman Getsemani sebelum kematiannya untuk jiwa-jiwa yang menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia tidak hidupi jurang maut atau jurang kebinasaan. Dan kalau saat itu orang-orang Yahudi itu semuanya welcome dengan Yesua. Saudara renungkan, mau jadi apa kita kira-kira, saudara? Saya yakin saudara dan saya itu masih ada di jurang kebinasaan. Maka inilah yang saya sebut dengan menerima Bapa Yahweh itu sebuah anugerah. Kita diberi anugerah melalui satu di antaranya siapa selain Yesua? Melalui orang-orang Yahudi yang mengeraskan jantungnya. Dan itu memang diizinkan Bapa Yahweh supaya ciptaannya Bapa Yahweh, umat-umat ciptaannya Bapa Yahweh itu yang diselamatkan tidak hanya orang-orang Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain itu juga ciptaannya Bapa Yahweh. Mereka, saudara dan saya itu juga sangat dikasihi Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh izinkan bangsa Israel jantungnya dikeraskan. Jantungnya berkeras jantung atau jantungnya dikeraskan supaya keselamatan itu bisa dibagi untuk goyim. Dan satu di antaranya yang menerima keselamatan itu adalah saudara dan saya. Jadi sekali lagi, inilah yang disebut kita bisa ada di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Itu satu anugerah, saudara. Kalau saudara sudah ngerti proses menyelamatkan saudara itu melalui dua pengorbanan yang sangat dahsyat. Saya yakin saudara tidak akan main-main imannya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Ingat, proses Tuhan menyelamatkan kita, proses Elohim menyelamatkan kita, itu melalui dua fase. Yang pertama melalui kematian Yesua, yang kedua bangsa pilihannya Bapa Yahweh itu sampai harus dikeraskan jantungnya dulu supaya keselamatan itu bisa dibagi untuk semua orang. Tidak lagi sekarang ini saudara, tidak lagi eksklusif miliknya orang-orang Yahudi. Maka saudara dan saya, kenapa seringkali kita diberitahu sekarang saudara dan saya itu setara dengan orang-orang Yahudi. Kita itu setara di hadapan Tuhan dengan orang-orang Yahudi. Kalau dulu orang-orang Yahudinya mereka bisa bangga bahwa akulah yang paling hebat di seantero jagat raya ini. Tapi sekarang tidak lagi, karena hikmat itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, tapi hikmat itu juga diberikan kepada goyim. Dan justru waktu-waktu ini Bapa Yahweh justru sering memakai orang-orang goyim atau orang-orang di luar Yahudi untuk menempelak orang-orang Yahudi itu sendiri, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti renungkan ini baik-baik. Bahwa menerima Bapa Yahweh dan Yesua itu bukan kehendak kita. Tapi itu satu anugerah, grace, kasih karunia yang turun di dalam kehidupan kita. Bisa saya sebut, ini satu ilham roh khusus yang diberikan kepada orang yang khusus pula. Atau orang-orang yang memang dipilih Bapa Yahweh untuk diselamatkan. Bayangkan saudara. Ya saya berharap saudara benar-benar bisa menghidupi apa yang saudara dengar malam ini.
Saya sangat berharap saudara bisa meresapi apa yang saudara dengar malam ini. Bahwa kita sekarang di dalam Bapa Yahweh itu bukan kehendak kita. Tapi kehendaknya Bapa Yahweh sendiri yang sangat ingin menyelamatkan saudara dan saya. Kita bisa memanggil nama Yahweh. Kita di sini bisa memuji-muji nama Yahweh. Yahweh ku dahsyat berkuasa. Terus kita ngomong apa lagi? Yahweh besar, perbuatanmu ajaib. Tapi saat kita menyebut nama Yahweh, kita tidak mati. Itulah yang saya sebut dengan grace atau kasih karunia atau anugerah itu. Jadi inilah anugerah yang benar itu seperti ini. Yang tidak meniadakan sumbernya anugerah atau kasih karunia yang adalah Torah itu sendiri. Kalau saudara hidupi kasih karunia terus saudara bilang kita sudah tidak perlu Torah lagi, ya itu keliru. Itu namanya saudara hanya mengambil yang enak-enaknya saja menurut saudara. Tapi tidak enak buat Bapak Yahweh. Kasih karunia yang benar itu seperti ini. Karena kasih karunia itu ada karena Torah sudah terlebih dahulu menubuatkan sang kasih karunia itu yang adalah Yesua. Sang kasih karunia itu Yesua. Itu tidak bisa dipungkiri. Cuman doktrin gereja merubah. Kasih karunia itu doktrin. Tidak ada pribadi yang menyandangnya. Nah ini saya ngawurnya di sini. Andai saja gereja itu menempatkan kata sang di depan kasih karunia, maka menjadi kata sang kasih karunia. Maka akan ketahuan bahwa kasih karunia itu ternyata ada pribadi yang menyandang. Kasih karunia itu bukan kata-kata yang berjalan sendiri, tapi kasih karunia itu ada pribadinya. Maka pernah ada satu ungkapan yang bagus yang dikatakan apa? Grace is a person, not a doctrine. Grace itu pribadi, kasih karunia itu pribadi, bukan doktrin. Kasih karunia itu ada pribadi yang menyandangnya, bukan doktrin. Cuman gereja merubah kasih karunia itu menjadi doktrin sehingga orang mengatakan kita tidak perlu Torah lagi dan kita tidak perlu Yahweh lagi. Kita tidak perlu makan makanan yang kosher, semuanya boleh kita makan dan itu halal, jedok. Itulah kekristenan saudara. Kalau saudara mau tahu. Tetapi malam ini saya mau ingatkan bahwa kita sekarang di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa kalau kita renungkan. Ya, cara saudara bisa mensyukuri itu cuman begini saudara, gampang. Kalau yang pertama, kalau saat itu Yesua tidak mati, maka aku sekali-kali tidak akan pernah kenal Bapa Yahweh dan Yesua. Yang kedua, kalau saja bangsa biji matanya Bapa Yahweh tidak dikeraskan jantungnya, maka aku juga tidak akan mengenal keselamatan itu. Ini yang bisa kita pakai untuk kita itu betul-betul mensyukuri anugerah yang kita terima. Maka buat saya saudara, saya selalu minta kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus kasih kekuatan kepada saya. Untuk saya bisa tetap memegang iman di dalam Bapa Yahweh dan Yesua sampai kesudahannya. Termasuk memegang iman meterai nama Yahweh dan Yesua saja. Tidak meterai yang lain termasuk meterainya vaksin. Berikan saya kekuatan untuk saya bisa memegang meterai nama Yahweh dan Yesua hanya satu di dalam kehidupan saya sampai kesudahannya. Kenapa saya berdoa khusus seperti itu saudara? Kenapa saya berdoa khusus minta kekuatan? Jangan sampai saya itu menerima tandanya binatang buas itu. Apalagi menerima suratnya, vaksin suratnya, penyertanya.
Karena buat saya surat vaksin sekali lagi itu adalah vaksin yang kelihatan. Sikap saya dan Pak Lukas tetap sama dari dulu. Bahwa surat vaksin ketika kita terima, maka data kita akan tercatat di alam roh. Bahwa kita sepakat setuju dengan tandanya binatang buas ini. Kalau kita pakai kemana-mana, ya kita sama saja sepakat dengan si anti Hamasiah. Maka sikap saya dan Pak Lukas sama saudara sejak dulu bahwa kita tidak menerima keduanya. Yang kita terima hanya meterai nama Yahweh dan Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan ini baik-baik. Anugerah yang kita terima sekarang ini ketika iman kita bisa ada di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Itu membutuhkan satu sacrifice atau pengorbanan yang tidak main-main. Yang pertama, pribadi Yesua sendiri yang dikorbankan. Yang kedua yang dikorbankan siapa? Bangsa biji matanya Bapa Yahweh. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi kalau keselamatan itu bukan barang murahan, tidak perlu saudara kita paksakan keselamatan itu supaya diterima oleh orang lain. Tidak perlu saudara. Dan kalau merpati itu suaranya lembut, bukan berarti juga kita tidak boleh bersuara lantang ketika memberitakan kebenaran seperti saya ngomong begini. Ya. Kalau merpati memang suaranya apa ini? Lembut. Ya toh? Bahkan saya tadi memberitahu di depan apa? Hampir-hampir merpati itu tidak ada suaranya. Nah, merpati yang hanya bekur atau manggung atau bunyi di waktu-waktu tertentu, itu simbol atau gambaran bahwa kita itu tidak boleh agresif, tidak boleh ngotot ketika kita memberitakan kebenaran. Sampaikan saja, tugas saudara itu hanya seperti Rabi Saul dan Apolos. Yang cuman apa? Nanam sama nyirami. Ya tidak lebih dari itu. Yang berhak menumbuhkan benih kebenaran itu siapa? Bapa Yahweh. Sama seperti halnya ketika kita menanam benih tanaman. Kita hanya bisanya apa? Nanam benih tanaman. Kita gali tanah, kita taruh biji tanaman itu di situ, kita tutupi lagi, terus kita apain? Kita sirami, boleh kita pupuk. Tapi siapakah yang bisa menumbuhkan biji tanaman ini saudara? Yang bisa siapa? Menumbuhkan. Yang bisa menumbuhkan itu alam semesta. Ya, alam semesta itu yang bisa menumbuhkan. Yang adalah simbol dari Bapa Yahweh sendiri. Jadi kalau merpati itu suaranya lembut juga, itu bukan berarti kita tidak boleh lantang seperti saya begini ngomongnya ketika memberitakan kebenaran. Suara lantang itu boleh, tapi tidak usah memaksa. Karena sekali lagi sejatinya merpati yang suaranya lembut itu artinya tidak agresif memaksakan kebenaran. Ya, sekali lagi merpati yang suaranya lembut itu artinya tidak agresif memaksakan kebenaran. Coba saudara perhatikan, merpati kalau mau kawin, kan ngapain dulu? Dia akan memuji-muji betinanya dulu. Yang kalau kita dengar dengan suara apa? Bekur. Terus ke sana ke sini kan bokongnya megal-megol. Nanti yang perempuannya betina salah tingkah, megal-megol juga. Akhirnya dikawini. Agresif enggak kira-kira merpati itu? Tidak. Siapa sing agresif mau? Aku sing agresif. Ya toh? Merpati itu tidak agresif. Nek merpati agresif, kayak pitik tuh bro. Paham saudara? Ya toh? Nek pitik kan tidak ada model. Ora ono. Wetok ono babon ono jago. Lewat buaya. Bahkan sampai apa? Diuber lari sana sini. Wah kakak. Ya toh munggah gendeng mengganti buaya. Tekan sampai akhirnya kawin yang dhuwur wit. Kan begitu. Karena apa? Pitik agresif. Tapi merpati yang suaranya lembut itu simbol dari
ketika kita memberitakan kebenaran, kita tidak boleh agresif. Ya, dirayu dulu, pelan-pelan gitu loh. Sama seperti merpati, ini persis. Maka Bapak Yahweh itu luar biasa. Ketika dia kasih contoh Yonah atau merpati, dia kenali, dia sangat kenal baik karakter sifat merpati itu seperti apa. Nah, kita itu disuruh seperti itu, saudara. Ketika kita mau memberitakan kebenaran, istilahnya dirayu dulu. Jangan langsung tubruk durung terus diomongi, kowe ora nampa Yahweh Yesus mati mlebu neraka. Loh, saya katakan apa yang saudara sampaikan itu muatan materinya memang benar. Tapi kalau itu disampaikan, jadinya apa? Orang justru akan pasang benteng tinggi-tinggi. Oh, sesuk meneh, wah aku rak meh weruh rupane wong kae. Ya pengagung Yahweh siji kae. Ya, karena aku dihakimi ora nampa Yahweh Yesus mati mlebu neraka. Sekalipun yang dikatakan itu benar. Muatannya benar. Menolak Yahweh dan Yesua, jatahnya mesti neraka sesuai kitab Yesaya 43 ayat 11. Anoki Yahweh wa en mibal adai musia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Tapi ketika kita agresif, justru itu akan menciptakan benteng yang tinggi antara kita dengan orang yang kita akan selamatkan istilahnya. Biasanya saudara, setelah saya menyampaikan kebenaran ke seseorang, saya akan kasih paling lama 1, 2, 3 kali. Saya akan beritakan maksimal paling banter 3 kali. Kalau saya lihat orangnya, kalau orangnya itu open, senang diajak omong, bicara sesuatu yang tidak biasa di dalam iman percayanya, dan dia suka belajar, saya akan teruskan sampai hitungan keberapa pun saya akan teruskan. Tapi kalau orangnya saya lihat sepertinya tidak terlalu welcome, orangnya saya perhatikan mengeraskan jantungnya, biasanya saya hitung sampai 1, 2, 3 kali. Di situ setelah 3 kali saya akan stop, saya akan berhenti. Saya tidak mau teruskan, saudara. Karena apa? Karena kalau keselamatan itu terus-terusan tak nyok-nyok, ya tak obrah sama orang itu, tak nyok-nyok, orang itu saya paksa menerima Bapak Yahweh dan Yesus. Keselamatan itu justru akan jadi apa, saudara? Jadi barang murah dan tidak dihargai. Keselamatan itu justru tidak ada wibawanya. Justru keselamatan itu akan diinjak-injak. Allah, aku sebulane nama Yahweh dan Yesua itu cuman murahan loh. Nyatane aku digoncor terus, aku dinyok-nyoki terus nama Yahweh dan Yesua. Tidak usah, saudara, tidak perlu. Asal saudara tahu nama Yahweh dan Yesua itu nama yang menyelamatkan. Tidak sama seperti nama Yesus Kristus, tidak sama. Ya, saudara mesti ngerti, Yesus Kristus itu dari kata Jesus Christ yang artinya Jesus the Anointed. Kata Christ itu artinya diurapi. Diurapinya itu juga dari nama minyak urapannya Katolik yang disebut dengan minyak krisma. Dan kita sudah ngerti di balik kata Kristus itu nuansanya perjinahan jasmani. Tidak ada unsur keselamatannya sedikit pun. Tapi kalau nama Yesua itu punya gelar Hamasyah. Artinya itu, Masyah artinya tempat keselamatan. Jadi Yesua Hamasyah artinya Yesua tempat keselamatan itu. Kalau orang menerima Yesua, membuka hatinya untuk Yesua dan menerima Yesua, ya sebetulnya dia sedang masuk ke dalam tampah atau ke tempat keselamatan itu. Kalau dia masuk, dia diselamatkan enggak kira-kira, saudara? Diselamatkan. Nek menolak, ya sudah. Enggak perlu dinyok-nyok terus sampai ribut. Oh, enggak perlu. Kalau dulu saya modelnya seperti itu, saudara. Tapi setelah saya ngerti enggak perlu. Kamu enggak mau, ya sudah. Dalam hati saya cuma berkata begini, kasihan ya, tiket keselamatan gratis ditolak. Karena di dalam Yesus Kristus itu tidak ada keselamatan, kita sudah ngerti.
Kalau kita belum mengerti dalam tanda kutip, masih ada keselamatan. Itu pun dalam tanda kutip, karena kita belum ngerti. Karena masih tergantung kepada kebijaksanaannya Bapak Yahweh. Tapi kalau sudah ngerti, tidak ada lagi keselamatan. Jadi kalau kita terus dinyok-nyok ke keselamatan itu, justru keselamatan itu akan jadi barang murah yang tidak dihargai. Biasanya saudara, setelah 3 kali saya akan berhenti. Dan di situ saya akan berkata dalam hati saya percaya kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya suatu saat nanti kamu atau orang yang saya beritakan kebenaran itu pasti bertobat dan menerima kebenaran itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Yahweh menggambarkan kita sebagai merpati, ini artinya kita tidak perlu agresif memberitakan kebenaran. Perhatikan baik-baik. Merpati kenapa digambarkan dan dicomot sebagai panggilan kesayangan kita. Nek sampai kita itu disebut dengan panggilan kesayangan Yonati atau merpatiku, itu sebetulnya Bapak Yahweh pengen apa? Jadilah kamu anakku seperti merpati itu sendiri. Dan kita sudah dikasih tahu merpati itu jarang bersuara. Hanya bersuara ketika dia mau berkelamin, mau kawin, mendekati pasangannya. Itu loh saudara, ini sebuah gambaran merpati yang jarang bersuara. Dan ketika bersuara itu punya tujuan. Itu sebagai satu gambaran yang jelas bahwa ketika kita memberitakan kebenaran tidak perlu agresif, terlalu memaksakan sehingga keluarga kita, sehingga orang-orang yang kita kenal justru pasang benteng tinggi-tinggi dan menolak Bapak Yahweh dan Yesua. Jadi tidak perlu. Kalau saudara setelah mendengarkan firman ini, lalu saudara koreksi diri saudara, ternyata saudara masih tipe orang yang seperti itu. Saudara masih tipe orang yang agresif, terlalu keras memberitakan kebenaran kepada orang yang saudara kasihi, baik keluarga saudara atau orang yang saudara kenal. Sekarang saudara sudah ngerti, saudara dipanggil Yonati, saudara dipanggil merpatiku. Itu artinya Bapak Yahweh kepingin kalau memberitakan kebenaran, pakailah cara-caranya si Yonah ini atau merpati ini. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, Bapak Yahweh menggambarkan kita dengan merpati. Karena merpati itu burung rumahan, saudara. Merpati, dia akan selalu kembali ke rumahnya, sekalipun dia baru saja terbang tinggi dari manapun. Saya ingat saudara, seperti yang saya saksikan di depan tadi. Waktu saya SD, saya suka pelihara burung merpati ini. Waktu itu saya punya banyak sekali burung merpati, saudara. Tapi sebelum saya punya berpuluh-puluh pasang burung merpati, saya ingat pada waktu itu saya dikasih burung merpati itu 2 ekor dari seseorang yang tinggal di mana di daerah atas itu, saudara. Nah, itu masih saudaranya Pak Dedeng, yang namanya Pak Yeri. Itu di rumahnya banyak merpatinya, banyak merpati. Orangnya sudah meninggal. Saya ingat waktu itu saya dikasih 2 ekor merpati. Yang satu merpati yang disebut merpati kentipan. Kentipan itu yang terbangnya tinggi. Itu benar-benar saudara, saya ingat. Merpati itu suatu hari setelah tak perem, tak jojoh apa jenenge itu, dikasih apa ben pomah itu, kencur. Ya dikasih kencur, saya kasih makan kencur, terus tak perem seminggu kira-kira. Merpati itu sudah pomah di tempat saya, dia tidak balik ke tempat asalnya. Saya coba lepas, agak jauh sedikit dari dinosaurus bawah itu, dia balik ke sini. Padahal kan dekat ya dengan rumah sebelumnya dia. Tapi dia baliknya ke sini. Wah, ini sudah pomah, tak lepas. Saya lepas dari jauh, wah terbangnya tinggi. Saya lihat waktu sampai di atas rumah ini tepat itu, kalau diukur 0,5 senti diameternya. Jadi tinggi kentip sekali.
Tapi merpati kedua yang dikasih ke saya, itu merpati yang cacat, saudara. Cacatnya di mana? Cacatnya itu di tulang sayapnya sebelah kanan sini. Jadi karena merpatinya cacat, kalau terbang itu miring-miring gitu loh. Nah, saya kasih nama merpati yang cacat itu dengan nama Wikiwik. Kenapa tak sebut Wikiwik? Nek mabur Wiki gitu loh. Mabure cacat, mabure ora genah. Jadi nek mabur lainnya lurus, dia mabur miring sendiri. Ya ini tak pikir iki dwara apa piting mabur to sakjane iki ya. Karena terbangnya miring, saudara. Dan terbangnya itu tidak bisa kenceng. Kalau yang lain kenceng, dia terbangnya pelan sambil miring-miring. Tapi justru merpati ini yang paling saya kasihi. Yang paling tak sayang, saudara. Nah, suatu hari saya sudah bosan mainan burung merpati. Terus saya jual semua burung merpati ini, saudara. Singkat cerita, ada orang datang diborong, semuanya dibeli, terus saya jual. Setelah merpati itu dibawa pulang sama yang beli, 2 hari kemudian Wiki-Wiki ini pulang ke sini. Saya lagi nongkrong di belakang santai di bawah pohon belimbing. Loh, kok Wiki-Wiki balik? Begitu dia sampai di atap rumah yang lama, tak ceteti, ya, tak ceteti. Wiki-Wiki sini. Terus tak kasih jagung. Turun dia hampiri tangan saya, terus saya pegang. Ya tak lus-lus. Lah kok balik lapo wis dituku wong, saya bilang gitu. Saya tunggu sampai beberapa hari. Yang beli rupanya tidak ambil lagi, saudara. Terus tak anteni rak di jipuk-jipuk tak dol maneh. Ya, jadi badi saya 2 kali. Nah, yang ketiga ndak balik. Ya, yang ketiga mungkin kencore luwih akeh. Mungkin jamu beras kencur barang dimasukkan jadi betah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh menggambarkan kita dengan merpati. Itu karena merpati burung yang selalu ingat dengan rumahnya. Bapak Yahweh gambarkan kita dengan merpati karena merpati itu burung yang selalu ingat dengan rumahnya. Rumah di sini ini bukan berbicara tentang rumah secara letterlux. Rumah seperti ini, bukan, saudara. Tapi rumah di sini ini berbicara tentang sesuatu yang menaungi atau memagari hati atau kehidupan kita. Bukankah rumah itu satu naungan untuk kita, saudara? Betul, saudara? Rumah itu kan menaungi kita ya, betul ya? Tidak ada orang punya rumah manggone di dhuwur gendengan, tidak ada. Terkecuali ngene ya, tidak ada. Nek orang yang benar, dia punya rumah, dia akan anggap rumah itu sebagai apanya dia? Naungannya dia. Rumah di sini berbicara tentang sesuatu yang menaungi atau memagari hati atau kehidupan kita. Dan sesuatu yang memagari hati atau kehidupan kita, yang dimaksud di sini adalah iman kita di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Torah. Jadi sekali lagi, rumah di sini ini bukan rumah secara letterless, tapi rumah di sini ini berbicara tentang sesuatu yang menaungi atau memagari kehidupan kita. Dan sesuatu yang memagari hati atau kehidupan kita. Yang dimaksud adalah iman kita di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Torah. Nah, hal ini, saudara, sekaligus memberitahu kita. Ketika di luaran sana kita berjumpa dengan siapapun. Dan ketika di luaran sana kita dibenturkan dengan pengajaran dari iman percaya manapun. Di situ ketika iman saudara suatu saat ketika saudara sedang ada di luaran sana, kalau saudara sedang ada di Kehilat, saudara aman imannya. Tapi ketika saudara sedang ada di luaran sana dan iman saudara itu dibenturkan dengan pengajaran dari iman percaya lain, yaitu iman percaya manapun, di situ saudara mesti ingat satu hal. Ingatlah bahwa saudara dan saya itu punya iman yang paling benar di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Torah. Amin.
Saudara mesti ingat ini baik-baik. Ketika saudara di dalam kehilat, saya katakan iman saudara mesti aman. Karena di sini saudara langsung sering apa? Dicekoi. Kita mesti jaga iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua terus. Karena iman di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu satu-satunya iman yang pasti menyelamatkan kita. Maka saya katakan, kalau saudara sedang ada di kehilat, saudara aman dan pasti aman. Tapi ketika saudara di luar, yang jadi masalah, saudara tidak terus-terusan ada di dalam kehilat ini. Saudara akan kembali ke rumah masing-masing, dan saudara juga akan kembali ke masyarakat, ke umum. Tapi ketika saudara ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kerumunan orang dari berbagai macam iman percaya di luaran sana, dan ketika saudara dibenturkan dengan iman percaya lain, atau ketika saudara dibenturkan dengan pengajaran dari iman percaya yang lain, saat itu ketika saudara kesulitan, tidak bisa menjawab dan saudara bingung, satu hal yang mesti saudara ingat, ingatlah bahwa kita itu punya iman yang paling benar, yaitu iman di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Torah. Ingat baik-baik ini. Kita itu punya iman yang paling benar. Wah, kok sombong sekali Pak Nino. Berani mengatakan imannya Pak Nino iman yang paling benar. Oh ya, saya katakan iman saya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Iman kita itu adalah iman yang paling benar. Amin. Iman kita itu paling benar. Nek saya tidak berani ngomong iman saya paling benar di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, terus saudara itu mau jadi apa coba? Ya toh? Nek saya imane ingah-ingih, ya wis saudara, Bapak Yahweh entuk wis, Yesua entuk, Yesus ya entuk wis, ya wis Allah sisan dinggo. Wis yang penting kamu ndak pakai Torah ndak apa-apa, tapi kamu tetap di sini ya, tetap di sini. Loh saya ya karepe gitu, ya toh. Tapi kan orang itu yang tidak mau sendiri, dia sendiri yang alergi dengan Torah sehingga dia keluar dari tempat ini. Tapi coba, bagaimana jadinya kalau iman saya itu ingah-ingih? Tidak stabil. Bagaimana kira-kira? Nanti sebentar-sebentar tak singgung wis. Nama Allah, nama Yesus. Jadi yang penting kamu di sini. Kira-kira bagaimana jadinya iman saudara kalau saya yang ditugasi menggembalakan domba-dombanya Bapak Yahweh, sikap iman saya tidak tegas seperti itu. Maka saya katakan kalau saya ditanya, Pak Lino, iman Bapak di dalam Bapak Yahweh dan Yesua itu iman yang benar atau tidak? Saya jawab, iman saya adalah iman yang paling benar. Amin. Nah kita mesti berani saudara ngomong seperti ini. Jangan kita jadi orang kayak orang kebanyakan. Ya sajane sih ora ya. Ya sak bener sih ngene-ngene. Oh gondes nek kuwi. Ya model begitu gondes. Iman kita itu jangan iman gondes. Iman kita mesti tegas dan percaya. Sekarang kalau saudara tidak percaya sama dua nama ini, Bapak Yahweh dan Yesua, ngapain saudara jauh-jauh? Ya toh, dari Semarang Timur, Semarang Utara, terus mana lagi? Kalau yang datang, kalau Pak Robin datang dari mana itu Semarang apa jenenge? Barat. Barat itu saya mencit ke sana lagi BSB. Ya toh? Terus dari mana-mana datang ke tempat ini. Sing posisinya di tengah-tengah begini. Ngapain? Memang Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Selatan kurang gereja apa? Banyak gereja di sana, gitu loh. Dan bahkan juga ada gereja yang menyembah Bapak Yahweh. Tapi kenapa takone ning gereja sing pendetane nek khotbah watose rak karuan? Ayo. Ya toh. Nek ngomong atos. Kenapa ndak cari? Ya pokok pada pengagung Yahweh wis ya, tapi sing ngomongnya halus lemah lembut begitu. Kan ya ada. Kalau iman saudara itu tidak teguh di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, satu di antaranya saudara datang ke tempat ini tanpa saudara sadari, karena saudara melihat apa? Di sini kita hanya menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, tegas sampai selama-lamanya. Amin. Satu di antaranya tanpa saudara sadari, saudara menyembah hanya kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Nah kalau ada gereja pengagung Yahweh yang masih
apa namanya, nek ngarani apa ya? Bersekutu, menyekutukan nama Tuhan yang lama. Ya silakan, nek saya begitu, nek saya tidak peduli. Ya kan, saya tidak pernah pusing saudara dengan orang yang kena firman keras di sini, pokoknya saya benar, saya tidak peduli. Kemudian orang itu pergi bergabung ke gereja pengagung Yahweh yang enak buat telinganya. Wah, nunggu pani no, mangane kudu kosher. Lah cangkemku durung iso mangan kosher terus. Dik cari bergabung dengan gereja yang juga makannya tidak kosher, ya go ahead, silahkan. Saya pusing? Tidak pusing saudara. Karena apa? Sejak awal saya sudah minta sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, penuhilah kehilatmu ini dengan orang-orang yang cinta dan melakukan Torahmu sungguh-sungguh. Itu yang saya minta. Jadi saudara tidak usah bingung ketika ada jemaat yang dalam tanda kutip silih berganti. Tidak usah pusing. Dulu pernah ada orang yang ngomong sama saya begini. Tidak bisa jemaat keluar dibiarkan begitu saja. Tidak bisa. Lah orang itu tidak tahu. Dia sudah pamit dengan saya, dia katakan apa? Aku di gereja, aku mau ikut gereja anakku. Karena aku mesti ngomongkan cucuku. Karena cucuke ngapain? Cucuke ini aktif gitu loh. Nah sedangkan anakku itu pelayanan di situ. Nah cucuku mesti tak ngomong. Lah padahal orang itu ngerti. Gereja yang dia datangi, tempat cucuke itu tidak menyembah Bapak Yahweh dan Yesus. Saya terus suruh gondeli apa? Nek tak gondeli, sama saja saya sedang membuat keselamatan itu tidak ada wibawanya, tidak ada harganya. Pernah ada orang yang ngomong seperti itu sama saya. Tidak bisa, jemaat pergi dibiarkan begitu saja. Lah kowe ora ngerti latar belakangnya ada apa. Tapi sok-sok berlagak jadi pahlawan yang bangunnya kesorean. Tidak cuma kesiangan ini, kesorean ini, bahkan kemaghriban. Janganlah jadi pahlawan kemaghriban. Gitu loh. Pahlawan ya bangun isu-isu, tangi isu-isu, tidak usah sok nyerang-nyerang begitu. Setelah saya kasih tahu dia baru ngerti, oh ternyata begitulah iya. Jangan asal menghakimi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita mesti ingat bahwa iman kita di dalam Bapak Yahweh Yeshua itu adalah iman yang paling benar. Dan itu mesti kita pertahankan sampai kesudahan segala sesuatunya. Ya, jadi hal ini sekaligus memberitahu kita bahwa ketika kita ada di luaran sana saudara, kita berjumpa lalu di situ kita berbenturan dengan pengajaran dari iman percaya lain. Apapun itu iman percayanya. Ingatlah bahwa kita itu punya iman yang paling benar. Yaitu iman di dalam Bapa Yahweh, Adonai Yeshua dan Torah. Ini artinya kalau katakanlah suatu saat saudara itu sedang berdiskusi atau saudara mungkin sedang berdebat. Sekalipun saya katakan saudara kalau diajak debat tidak usah dilayani. Ya. Tapi katakanlah saudara terjebak dalam satu situasi di mana di situ saudara dalam tanda kutip diharuskan berdiskusi atau berdebat tentang iman percaya dengan orang dari iman percaya lain. Dan di situ katakanlah juga saudara itu kalah debat. Saudara ingat ya, situasinya tahu ya. Saudara ada di satu situasi, lalu di situ saudara katakanlah dipaksa diskusi atau debat tentang iman percaya dengan iman percaya yang lain atau dengan orang dari iman percaya yang lain. Saudara diajak debat tentang keselamatan. Tapi di situ ternyata katakanlah juga saudara kalah debat dengan orang dari iman percaya yang lain. Ketika saudara ada di keadaan seperti ini,
Di situ ada dua hal yang harus saudara ingat baik-baik. Yang pertama, bahwa ketika saudara kalah debat, itu bukan berarti saudara harus ikut ke imannya orang lain itu, atau imannya orang yang mengalahkan saudara di dalam perdebatan itu. Ini yang mesti saudara ingat yang pertama. Kalau sampai saudara kalah debat atau kalah diskusi dengan orang dari iman percaya yang lain, yang pertama yang harus saudara ingat, kalau saudara kalah debat, bukan berarti saudara harus ikut ke imannya orang itu, alias pindah apa? Keyakinan, pindah agama, bukan. Yang kedua yang harus saudara ingat, kalau saudara kalah debat, bukan berarti pengajaran atau iman saudara itu salah, bukan. Kalau saudara kalah diskusi atau saudara kalah debat, yang kedua yang mesti saudara ingat, di situ saudara tidak sedang salah pengajaran atau imannya. Amin. Saudara paham ya? Jadi kalau saudara sampai kalah debat, jangan saudara berpikir, wah, lah berarti iman atau pengajaranku selama ini aku diajar dalam pengajaran iman yang salah. Lah buktinya aku kalah debat ini sama orang yang katanya tidak jaminan keselamatan, tapi ternyata setelah dia berdebat dengan aku, lah kok aku sing kalah. Di situ jangan sekali-kali saudara berpikir, oh nek aku kalah debat itu berarti iman atau pengajaranku salah. Jangan sekali-kali saudara berpikir seperti itu. Tidak saudara, iman atau pengajaran saudara itu tidak pernah salah di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes. Nanti saudara akan ngerti kenapa iman saudara itu tidak salah. Dan saya harus memberitahu ini saudara. Karena apa? Karena berapa banyak orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta yang begitu kalah debat sama kiai, kalah debat sama ustadz, lalu masuk Islam, ikut iman percayanya Pak Yai, saudara. Ya, berapa banyak orang-orang Kristen, bahkan itu pendeta, pemuka agama Kristen atau pemuka agama Katolik, yang begitu debat sama ustadz, sama kiai, kalah debat, terus ikut siapa? Masuk Islam, ikut iman percayanya Pak Yainya. Saya hanya ingin mengatakan begini, andai saja orang-orang Kristen dan pendeta yang mu'alaf karena kalah debat itu memegang Torah atau berpegang kepada Torah, saya yakin saudara, mereka tidak akan jadi mu'alaf. Itu yang ingin saya katakan, sederhana saja. Andai saja orang-orang Kristen dan pendeta-pendeta yang kalah debat sama kiai lalu jadi mu'alaf, kalau saja pada saat itu mereka berpegang kepada Torah, saya yakin mereka tidak akan jadi mu'alaf. Kenapa mereka sampai jadi mu'alaf? Mereka sampai jadi mu'alaf itu karena ketika mereka kebingungan dengan iman Kristennya, mereka cari jawabannya bukan ke Torah, tapi mereka cari jawabannya ke kitab yang umurnya jauh di bawah Torah. Pada saat mereka kalah debat dengan kiai, dengan ustadz, satu di antaranya, ketika mereka didebat, ditanya sama kiai, sekarang kita taruhan ya, kalau kamu bisa jawab, aku yang akan masuk Kristen. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, berani tidak kamu masuk Islam? Pendetanya ngomong berani. Oke, saya tanya. Katanya Tuhan Yesusmu lahir tanggal 25 Desember. Tolong tunjukkan ayatnya di kitab sucimu. Di situ pendeta dan orang Kristennya kelakep tidak bisa menjawab. Maka dia harus konsekuen dengan janjinya. Oke, karena aku tidak bisa menunjukkan ayatnya di dalam Alkitabku, aku ikut kamu. Sekarang kita baca syahadat. Berapa banyak orang Kristen dan pendeta yang seperti ini, saudara. Nah, kenapa mereka kok sampai bisa mu'alaf begini? Karena pada saat mereka kebingungan dengan iman Kristennya, cari jawabannya untuk menjawab kebingungannya itu bukan dari Torah, tapi dari kitab yang umurnya jauh dari
Torah yang umurnya jauh di bawah Torah, yang umurnya 600 tahun setelah Torah datang. Maka saya katakan wajar kalau mereka jadi mu'alaf. Yang satu di antaranya mereka jadi mu'alaf itu karena kebingungan soal tanggal kelahiran Yesus Kristusnya. Pada saat ditanya, benar katanya, Yesusmu Tuhanmu lahir 25 Desember. Coba tunjukkan ayatnya di kitab sucimu. Orang Kristen dan pendetanya kelakep tidak bisa menjawab. Kalau saya ditanya, saya akan jawab. Juru selamat itu bukan lahir 25 Desember. Tapi tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Etanim atau bulan Tisri. Jadi kalau saja waktu itu mereka cari jawabannya ke Torah, mereka tidak akan kebingungan dan mu'alaf, saudara. Bahkan kalau mereka ngerti, mereka justru bisa memenangkan jiwa dari Bani Kedar. Cukup kita kasih tahu satu kata-kata saja, tidak usah panjang lebar. Kenapa saya katakan tidak usah panjang lebar? Supaya itu tersugesti dan terngiang-ngiang di pikirannya Bani Kedar itu ketika mereka berdoa. Kita cukup tanya saja. Kamu kan setiap kali berdoa selalu mengatakan ihdinas sirotol mustaqim. Yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus, satu di antaranya berbicara tentang jalan ke surga. Sekarang coba kamu renungkan. Kalau setiap kali kamu berdoa sehari 5 waktu, kamu kalikan dengan umurmu sekarang ini. Berarti sudah berapa waktu kali kamu berdoa. Dan setiap kali kamu berdoa, kamu selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus atau sirotol mustaqim itu. Kalau kamu renungkan, kan kamu kental. Imanmu itu kental dengan logika. Sekarang coba di logika. Kalau setiap kali kamu berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus atau jalan ke surga itu, berarti jalan ke surganya sudah ketemu atau belum? Pasti akan menjawab belum. Buktinya apa? Selalu minta ditunjukkan setiap kali berdoa. Lalu kita katakan, tahukah kamu? Ketika nabimu mengajar, minta ditunjukkan terus jalan ke surga. Nabiku yang namanya Yesua itu menjawab, Anoki hadereh, waha emet, waha hayim. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa yang ada di sorga tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesua. Jadi dengan kata lain kamu tahu, Yesua Nabi dan Tuhanku itu sedang memberitahu, ini loh aku Yesua. Sirotol mustaqim yang kamu cari selama ini. Ini loh aku Yesua, sirotol mustaqim yang selalu kamu minta tunjukkan jalan yang lurus itu. Inilah aku Yesua. Akulah jalan yang lurus itu. Akulah jalan ke surga itu. Sampai di situ stop pemberitaan saudara. Biarkan itu diingat-ingat dan terngiang-ngiang ketika mereka berdoa. Karena mereka setiap kali berdoa 5 waktu selalu mengucapkan kata-kata itu. Ya jadi kalau saja para mu'alaf ini mencari jawabannya ke Torah, saya yakin mereka tidak akan kebingungan dan tidak akan jadi mu'alaf. Heran saya saudara, padahal Torah itu setiap hari mereka pegang dan ada di tangan mereka. Apalagi kalau seorang pendeta, kitab suci lah kandil ning tangan nih, bisa dikatakan begitu. Ya toh nek pendeta itu kan bisa dikatakan kitab suci ini kandil ning tangan nih. Lah kitab suci yang kandil di tangannya itu kan ada namanya mereka sebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu ada Torah, Beresit sampai Devarim, Kejadian sampai Ulangan. Heran saya, Torah itu setiap hari kandil di tangannya. Tapi kok ya bisa masih ada mu'alaf? Itu yang saya tidak pernah ketemu pikir, saudara. Andai saja mereka kan tinggal buka di satu bagian kitab yang mereka sebut dengan perjanjian lama. Cari saja di Torah atau di Nevi'im atau di Ketuvim. Akan ketemu jawabannya sebetulnya. Gitu loh.
Tapi pakai pola Ibrani, namanya saja Torah atau tanah. Pasti ketemu. Heran saya, Torahnya setiap hari kantil di tangannya, tapi masih bisa mu'alaf. Lah ini yang saya heran. Keheranan kedua saya adalah, padahal saudara, Torah itu diakui oleh iman percaya manapun, termasuk iman percayanya yang baru, yang dimasuki oleh pendeta yang mu'alaf ini. Iman percaya manapun itu padahal mengakui, bukan mengakui dengan terpaksa, tapi mengakui dengan penuh kesadaran dan mengakui dengan bukti dan dasar-dasar yang benar-benar ada dasarnya, dengan pengakuan intelek, bahkan saya katakan dengan pengakuan intelektual. Torah, heran saya, padahal itu diakui oleh iman percaya manapun. Diakuinya kenapa? Bahwa Torah itu adalah kitab tertua atau kitab paling tua di dunia ini. Kalau saudara pernah ingat, saya pernah membahas di tempat ini. Ada satu ustadz, namanya Ustadz Kainama. Ustadz ini adalah ustadz yang tadinya seorang tokoh Katolik kalau tidak salah. Karena namanya Agustinus C. Kainama. Agustinus itu kan arahnya ke Katolik. Kalau dipikir, Torah itu setiap hari lengket kantil di tangannya. Tapi kok ya bisa jadi mu'alaf, saudara? Aneh toh? Kenapa? Karena pada saat dia kebingungan dengan iman Katoliknya atau iman Kristennya, dia cari jawabannya bukan ke Torah, tapi ke kitab yang datangnya 600 tahun kemudian setelah Torah. Lah ini kan aneh. Di tangannya kantil kitab yang paling tua, tapi justru tidak dipakai. Yang dipakai malah kitab yang datangnya 600 tahun kemudian setelah Torah. Padahal semua iman percaya, apapun itu iman percayanya, mereka dengan kesadaran, dengan pengakuan intelektualnya, mengakui bahwa Torah itu adalah kitab tertua atau paling tua di dunia ini. Nah, kalau Torah itu kitab paling tua, berarti yang lain itu pertanyaannya sumbernya dari mana, saudara? Dari mana? Ya dari Torah. Gampang. Kalau Torah itu hulunya, hilirnya dapat air dari mana? Ya dari hulunya, dari Torahnya. Pengertiannya sebetulnya gampang sampai di situ. Wong ini diakui. Ustadz mu'alaf yang namanya Kainama itu juga mengakui. Ya, saya sudah share videonya kepada saudara. Bahwa Torah adalah kitab tertua di dunia ini. Cuman versinya dia katakan apa? Torah juga mencatat Islam di dalamnya. Itu klaim bohong, saudara. Karena saya sudah membuktikan. Tidak ada satupun agama di dalam Torah. Jangankan agama Islam. Agama Yahudi saja. Torah yang pada waktu itu eksklusif diberikan Bapa Yahweh kepada orang-orang Yahudi. Agama Yahudi saja tidak ada ditulis di dalam Torah, apalagi agama Islam. Ya, tapi kita kesampingkan ini. Kita ambil seorang Kainama yang adalah seorang mu'alaf dari Katolik ini yang sekarang menjadi ustadz. Dia yang seorang ustadz saja mengatakan apa? Torah itu adalah kitab paling tua di dunia ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Nah, kalau Torah itu kitab paling tua, berarti kitab-kitab yang lain yang baru datang setelah Torah, pertanyaannya sumbernya dari mana? Tidak lain dari Torah. Karena kalau Torah itu disebut hulunya, pangkalnya, berarti hilirnya itu dapat air dari pangkalnya, dari hulunya, yaitu dari Torahnya. Dapat sumber pengetahuannya itu dari Torahnya. Saudara lihat saja, ajaran kasih yang ada di kitab lain, itu sebetulnya ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesua. Bahkan saudara, ketika Yesua lahir dari rahim seorang perawan dan bukan hasil persetubuhan suami istri. Saudara perhatikan berapa banyak iman percaya lain di luaran sana yang menduplikat Yesua dengan menghadirkan
tokoh agama mereka dengan ciri-ciri yang sama dengan Yesua yang katanya juga lahir dari seorang perawan. Ya, begitu Yesua diberitakan lahir dari seorang perawan yang bernama Miriam, berapa banyak iman percaya di luaran sana yang kemudian menduplikat Yesua dengan menghadirkan tokoh agamanya yang katanya tokoh agamanya itu juga lahir dari seorang perawan. Bahkan ada tokoh atau ada seseorang, saya tidak tahu apakah ini tokoh atau bukan, saya tidak tahu. Saya sebut saja ada orang yang berasal dari Buddha kalau tidak salah. Yang dengan mulutnya sendiri, saya lihat videonya, dia mengakui bahwa dia sangat mengagumi Yesua. Dan orang ini juga mengatakan, saya pun itu juga belajar dari Yesua. Lalu dia juga mengatakan satu hal begini, Yesua itu adalah guru yang sejati. Hanya saja karena orang ini beriman kepada Buddha, maka dia katakan kita harus menyingkirkan Yesua karena kita beriman kepada Buddha. Tapi dari pengakuannya dalam satu video yang sama, dia katakan apa? Yesua itu adalah guru yang sejati. Aku yang kalian anggap sebagai guru, itu juga mengagumi satu guru yang namanya Yesua. Karena dia adalah satu-satunya guru yang sejati. Ajaran kasihnya itu tidak pernah ada di dalam kitab suci dari iman percaya manapun selain Torah. Ajaran kasihnya itu semua berasal dari Yesua. Karena Yesua itu adalah guru yang sejati. Tapi karena kita sekarang percaya atau beriman kepada Buddha, ya kita mesti singkirkan Yesuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita pegang ketika di luaran sana suatu hari kelak kita dibenturkan dengan pengajaran dari iman percaya lain. Yang harus kita pegang adalah bahwa pengajaran iman kita itu adalah pengajaran yang paling benar. Amin. Ini adalah pengajaran yang paling benar. Pengajaran dari Torah, pengajaran dari Nevi'im, pengajaran dari Ketuvim, dan semua pengajaran Yesua yang dicatat dari kitab Matai atau kitab Matius sampai dengan kitab Gilyana atau kitab Wahyu adalah pengajaran yang paling benar. Sehingga ketika kita bisa memegang prinsip ini baik-baik saudara, sampai kapanpun saya katakan iman kita pasti aman. Ketika saudara bisa pegang bahwa pengajaranku di dalam Bapa Yahweh Yesua, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Besorah, dan kitab-kitab lain yang mencatat pengajaran Yesua dari Matai sampai Gilyana, itu adalah pengajaran yang paling benar. Saudara boleh buktikan, sampai kapanpun ketika saudara bisa memegang prinsip ini, bahwa saudara sudah punya rumah perlindungan sendiri, saudara sudah punya iman sendiri, yaitu iman di dalam Bapa Yahweh dan Yesua dan Torah. Ketika ini saudara bisa pegang sampai selama-lamanya. Di luaran sana saudara mau dibenturkan kayak apapun dengan iman pengajaran lain, dengan api pengajaran asing, dengan pengajaran asing, iman saudara akan tetap aman. Kita tidak akan pernah terpengaruh dengan angin pengajaran asing yang ada di luaran sana. Saudara tidak akan terpengaruh ketika saudara bisa pegang prinsip ini baik-baik. Sekali-kali saudara tidak akan pernah terpengaruh dengan angin pengajaran asing yang ada di luaran sana. Karena bagi kita hanya nama Yahweh dan Yesua, nama yang sanggup menyelamatkan kita. Amin. Bagi kita pegang baik-baik. Kalau yang kamu tawarkan di luaran
itu bukan nama Yahweh dan Yesua, dan bukan pengajaran dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, Besorah, dan kitab Matius sampai Geliana. Bagi saya, di luar nama Yahweh dan Yesua dan kitab-kitab yang saya imani, semua itu tidak ada jaminan keselamatannya. Ada iman percaya lain yang ketika ditanya, kalau kamu di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, nanti ketika kamu mati kamu mesti selamat. Ada yang berani mengatakan, oh iya saya mesti selamat. Tidak ada saudara, selain iman saudara dan saya di dalam Bapa Yahweh. Karena apa? Nama Yahweh dan Yesua itu jelas. Perhatikan ini, 3 huruf terakhir ini. Suah, sin, waw, ayin. Suah ini artinya keselamatan. Ya. Yodnya di sini artinya Yahweh. Yahweh yang menyelamatkan. Kalau kita sudah beriman kepada nama Yahweh dan Yesua, mesti selamat tidak kita? Pasti selamat. Jadi pegang ini baik-baik. Bahwa bagi kita, hanya nama Yahweh dan Yesua yang sanggup menyelamatkan kita sekalian. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini dengan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh.